Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari SMAN 22 Jakarta. Saya kelas 12 IPS 2. Yang terhormat Bapak Ali Fikri Pane selaku guru sejarah pemerintahan saya, dan hai teman belajar nonton video aku. Jadi hari ini kita akan belajar komunisme Kuba. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Kalian tahu gak sih, Amerika Latin juga terpengaruh oleh okupansi Amerika Serikat. Namun keadaan berbanding terbalik pada saat tahun 1930, di mana terjadi depresi besar yang mengakibatkan pamor liberalisme turun dan memunculkan ideologi fasisme dan komunisme di Amerika Latin. Nah, pada saat Perang Dingin, Amerika untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Amerika Latin, mereka melakukan kerjasama dengan Amerika Latin dalam bentuk militer selama 2 tahun. Nah, negara di Amerika Latin sering loh guys terjadi pemberontakan karena mereka tidak puas dengan pemerintah mereka. Terutama pemberontakan yang paling terkenal, pemberontakan Fidel Castro dan Che Guevara di Kuba. Mari kita pelajari pemberontakan itu. Mari kita mulai dengan latar belakang. Teman belajar, pada tahun 1895 sampai 1898, Kuba merupakan jajahan Spanyol. Namun terjadi perlawanan kaum revolusioner yang menduduki sebagian besar wilayah pedesaan dan kota kepada Spanyol. Spanyol yang menduduki kota-kota besar berusaha untuk menundukkan perlawanan tersebut. Perlawanan pun surut saat Amerika Serikat berhasil memenangkan perang Spanyol dan Amerika. Amerika Serikat pun berhasil menduduki Kuba. Pada tahun 1902 sampai 1906, Republik Kuba berdiri di bawah pimpinan Tomás Estrada Palma sebagai presiden pertama, namun masih di bawah pengaruh Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1952, Fulgencio Batista melakukan kudeta. Dia berhasil menjadi pemimpin Kuba, namun dia memimpin secara otoriter. Hal tersebut jelas ditentang oleh masyarakat. Pada November 1956, Fidel Castro dengan 82 orang yang sudah dilatih dengan Alberto Bayo melakukan serangan. Mereka pun berhasil mendirikan negara komunis di Kuba dengan sistem satu partai. Teman belajar, sekarang kita ke kronologis revolusi Kuba. Pada tahun 1953, Fidel Castro menyerang barak militer tentara di Traktor. Namun dia berhasil tertangkap. Tetapi dia juga berhasil melarikan diri ke Meksiko dan bertemu dengan Che Guevara dari Argentina dan mendapatkan bantuan. Tahun 1956, Fidel Castro dengan Che Guevara bersama 80 revolusionaris mendarat di pantai Kuba dan melakukan perang secara gerilya. Mereka pun menang telak. Kita lanjutkan ke tahun 1958. Bisa dibilang tahun tersebut menjadi titik balik revolusi Kuba. Pada tahun tersebut penyerangan dan penghancuran properti dianggap lumrah, seperti pembakaran pabrik gula dan pembakaran perkebunan, serta pengeboman kota Havana yang mengancam masyarakat dan turis. Amerika Serikat menanggapi kerusuhan tersebut dengan mengembargo senjata Kuba. Pertengahan Maret 1958, Amerika Serikat mengembargo hampir 2.000 senjata Kuba yang ditangguhkan. Hal ini jelas memperlemah pasukan pemerintah dan pasukan Fidel Castro dapat mengimbangi pasukan pemerintah. 27 Desember 1958, pasukan Che Guevara berhasil mengalahkan garnison di Santa Clara. Dia mengambil alih kereta api berlapis baja yang diisi oleh senjata dan amunisi penting pemerintah. Tahun 1961, Fidel Castro berhasil menguasai Kuba sampai 2008. Kebijakan Fidel Castro adalah mengambil alih aset pengusaha Amerika yang ada di Kuba. Dan pada tahun tersebut Fidel Castro mengangkat Che Guevara menjadi Menteri Industri di Kuba. Sekarang kita beralih ke invasi Teluk Babi. Latar belakangnya, Amerika Serikat memiliki banyak bisnis gula dan tembakau di Kuba. Amerika Serikat sempat menguasai Kuba di bawah pimpinan Batista. Namun karena kudeta yang dilakukan Fidel Castro yang berhasil mendirikan negara komunis di Kuba, jelas membuat Amerika panik karena ideologi yang dibawa Fidel Castro sangat berlawanan dengan ideologi Amerika. Jalannya peristiwa dimulai pada tanggal 15 April 1961 di mana Amerika menjatuhkan bom di Bandara Internasional Antonio Macco dan Pangkalan Udara Ciudad Libertad. Hai teman belajar, kita lanjutkan ke jalannya peristiwa invasi Teluk Babi. Pada tanggal 17 April 1961, 1.500 orang Kuba yang telah dilatih oleh Amerika Serikat mendarat di Teluk Babi. Mereka bermaksud untuk melintasi pulau tersebut dan ke Havana. Namun operasi tersebut diketahui oleh Fidel Castro, maka invasi Teluk Babi Amerika Serikat pun gagal. Akhir peristiwa pada tanggal 19 April 1961 di mana 114 orang pelarian Kuba tewas dan 1.189 orang diadili dan dihukum karena pengkhianatan. Nah, setelah 20 bulan perundingan kepada Amerika, Kuba mau melepas tawanan asal dibayar dengan obat-obatan dan makanan senilai 53 juta US dollar. Kita lanjutkan ke krisis misil Kuba yang diawali pada tanggal 14 Oktober 1962 yang dilandasi kegagalan invasi Teluk Babi serta perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Uni Soviet berhasil menaruh rudal balistik di Kuba yang memicu Amerika Serikat menaruh rudal Jupiter di Italia dan Turki. Hal ini membuka perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu Amerika Serikat mengembargo Kuba secara ekonomi. Ia memberhentikan pasokan obat-obatan serta menghambat ekspor gula Kuba. Teman belajar, adapun dampak komunisme Kuba. 1. Pemerintah Amerika Serikat yang mengembargo Kuba dan memberhentikan hubungan diplomatik dengan Kuba. Kedua, jatuhnya rezim Batista dan munculnya negara komunisme Kuba oleh Fidel Castro menjadi negara pertama komunis di belahan dunia barat. Ketiga, adanya invasi Teluk Babi. Keempat, adanya krisis misil Kuba. Dan yang kelima, munculnya hubungan dagang antara Uni Soviet dan Kuba pada Februari 1960, di mana pada saat itu Uni Soviet adalah musuh Amerika Serikat. Terima kasih kepada Bapak Ali Fikri Pane yang telah mendidik saya, dan terima kasih kepada teman-teman belajar yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.